iman kepada Nabi, sekaligus iman kepada apa yang dibawa. Jadi nggak satu paket juga nih, nggak bisa iman kepada Nabi, tapi tidak beriman pada yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa itu? Risalah. Apa risalah? Syariat. Satu paket, konsekuensi logis. Kalau beriman kepada Nabi, pasti beriman pada yang dibawanya, mesti itu. Bahkan ciri iman kepada Nabi, ya iman kepada risalah yang dibawanya. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, kan kemarin ada yang bilang begini, saya Muslim, tapi saya tidak percaya syariat Islam. Itu gimana tuh? Ya, jadi keimanan kepada utusan Allah satu paket dengan keimanan kepada Allah. Nggak bisa beriman kepada Allah tanpa beriman kepada utusannya. Nah, bahkan di dalam surat Al-Fat dikatakan, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dalam sebuah hadis. Ini hadis ini menegaskan bahwa keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah satu paket ya dengan keimanan kepada Allah. Ya, dalam hadis yang panjang ini kita langsung ke An Abi Hurairah ya. Ini ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu, next Kang Adit, hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk memerangi umat manusia. Memerangi umat manusia. Sampai apa? Sampai mereka berkata asyhadu alla ilaha illallah. Nah, masih ada kelanjutannya tuh. Jadi bukan sekedar asyhadu alla ilaha illallah, tapi wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Dan juga beriman kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beriman kepada apa yang aku bawa. Ya, berarti Islam. Nah, ya. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Nah, kalau mereka telah beriman kepada Allah, beriman kepadaku, kata Nabi, dan beriman kepada apa yang aku bawa, maka haram ya atasku apanya? Ya. Jadi asamu artinya dia terlindung ya. Minni dariku, yaitu darah mereka. Harta mereka. Jadi orang yang sudah masuk Islam, orang yang sudah beriman, itu darahnya haram ditumpahkan, ya kan? Nggak boleh ditumpahkan, ya, hartanya nggak boleh diambil kecuali bihaqqiha, kecuali dengan hak, artinya dengan apa? Ya hal-hal yang memang membolehkan. Gitu kan ada orang Islam hukum asalnya nggak boleh dibunuh, tapi dia boleh dihukum mati. Kalau apa? Kan ada dalam syariat. Hartanya aslinya nggak boleh diambil, tapi boleh diambil. Misalnya kalau ada kena nisab zakat misalnya, gitu ya. Nah, jadi dari sini di ayat ini, di hadis ini kemudian kita memahami bahwa iman kepada Nabi sekaligus iman kepada apa yang dibawa. Jadi nggak satu paket juga nih, nggak bisa iman kepada Nabi tapi tidak beriman pada yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa itu? Risalah. Apa risalah? Syariat. Satu paket, konsekuensi logis. Kalau beriman kepada Nabi pasti beriman pada yang dibawanya, mesti itu. Bahkan ciri iman kepada Nabi, ya iman kepada risalah yang dibawanya. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, kan kemarin ada yang bilang begini, saya Muslim tapi saya tidak percaya syariat Islam. Itu gimana tuh? Muslim tapi tidak percaya syariat Islam. Kayak saya laki-laki tapi saya gimana? Saya laki-laki tapi saya nggak mau bersikap seperti laki-laki gitu, sama kayak gitu kan? Ya kalau Muslim beriman pada Allah, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mestilah beriman kepada apa yang beliau bawa. Nah, qala al-Qadhi Abul Fadl, ya,
Berkata Al-Qadhi Abu Fadl, yaitu beliau sendiri, yaitu Qadhi Iyad, nama kunyah beliau ya. Wal imanu bihi alaihissalam, beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqu nubuwatihi wa risalatillahi lahu. Yaitu beriman atau tasdik, pembenaran, mengakui membenarkan nubuahnya, kenabiannya dan risalahnya dari Allah, ya. Wa tasdiquhu fi jami'i ma jaa bihi wa ma qalahu, dan membenarkan ya apa ya seluruh apa yang dibawa dan apa yang dikatakan. Jadi ini tafsirnya, perinciannya. Yang dimaksud beriman kepada Rasul itu apakah percaya saja, percaya bahwa beliau nabi, cukup begitu? Bukan. Ya. Percaya Anda nabi, selesai? Enggak. Seperti misalnya saya percaya Anda guru saya misalkan. Udah begitu aja, tapi pas diajarin nggak mau saya mau belajar. Loh, katanya ngakuin guru. Kalau ngakuin guru harusnya mau diajar kan gitu. Ya. Bukan sekedar ngakuin aja, tapi ngakuin mau diajar. Saya percaya Anda pemimpin saya. Ya, terus ya udah coba laksanakan apa yang saya perintahkan. Oh nggak mau, saya nggak mau. Lah terus pengakuan itu maksudnya apa kan? Pengakuan seseorang itu pemimpin kita berarti kita bersedia mengikuti dia kan, mengikuti perintahnya. Ini sama juga beriman, pengakuan kepada kenabian Muhammad SAW berarti mengakui, membenarkan semua yang dibawa dan dikatakan. Ya. Wa mutabaqatu tasdiqil qalbi bidzalika syahadatul lisan bi annahu Rasulullah, dan kemudian pembenaran dalam hati ini, pembenaran dalam hati diucapkan dalam lisan ya, dalam syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib. Jadi itulah ekspresi keimanan kepada Nabi. Ya. Nah, memang iman, namanya iman itu kan memang wilayah tasdik dulu. Nanti ada konsekuensinya, ya. Taat, beritiba itu konsekuensi. Tapi wilayah keimanan memang wilayah tasdik, pembenaran dalam hati. Nah, masalahnya yang dibenarkan apa gitu kan? Nah, yang dibenarkan adalah kenabian, juga risalah. Kenabian dan juga apa yang dibawa. Itu yang dimaksud keimanan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengutip di sini beberapa ayat, ya banyak lah ya. Ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti keimanan. Di antaranya, ya di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul atiullaha war rasul, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, wa in tuti'uhu tahtadu, mayuti'ir rasula faqad ata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan seterusnya. Ayat-ayat ini senada semuanya, yaitu perintah dari Allah agar mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi legalisirnya dari Allah langsung, ya. Kamu harus taat kepada Nabi, gitu. Perintah dari Allah langsung bahwa Nabi ini diutus untuk ditaati. Jadi bukan hanya beriman kepada kenabian dalam arti hanya pengakuan aja, tapi juga taat kepada Nabi. Jadi ini poin berikutnya ya, diimani dan ditaati. Ya, ditaati itu adalah satu paket, karena kalau beriman ya harus taat, harus taat. Dan bahkan ketika di masa dakwah di Mekah itu ya, Nabi Muhammad SAW berdakwah di kalangan masyarakat Quraisy, menyuruh mereka kepada Islam. Itu kan poin utama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa? Adalah mengabarkan dirinya Nabi, kan gitu. Ya, mengabarkan dirinya Nabi. Gitu kan? Itu yang kemudian dijadikan entry point-nya gitu. Ya, entry point-nya agar mengajak mereka kepada tauhid. Kan masalah mereka kan adalah bukan tidak mengenal Allah ya. Bukan tidak tahu adanya pencipta, bukan. Ya, masalahnya orang Quraisy itu bukan enggak tahu adanya pencipta, adanya Allah. Jika tanya pada mereka siapa yang menciptakan alam, mereka akan menjawab Allah. Tetapi masalahnya mereka mempersekutukan Allah, kan gitu. Syirik kepada Allah. Konsekuensi dari syirik adalah berbuat kejahiliahan dalam segala aspek kehidupannya. Ya. Kemaksiatan, kekufuran,
melecehkan wanita, minuman keras, ya, judi, curang dalam timbangan dan seterusnya. Itu kan konsekuensi karena mereka syirik kepada Allah. Maka Rasulullah SAW ingin mengajak mereka agar mentauhidkan Allah. Tapi untuk mereka mau mentauhidkan Allah, berarti mereka harus taat kepada yang ngomong kan, yang ngajak gitu. Sehingga Nabi Muhammad SAW di Mekah berupaya agar meyakinkan masyarakat Quraisy bahwa dirinya Nabi. Nah, itu dakwahnya beliau itu. Ya, artinya meyakinkan bahwa mereka ikut ajakan beliau gitu. Sehingga pada saat itu ciri orang masuk Islam berarti taat kepada Nabi, ikut kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya, ini harus dipahami begitu, logika dakwah. Jadi bukan misalnya silakan ente berislam walaupun gak ikut saya kata Nabi, nggak begitu. Justru ciri masuk Islam pada waktu itu ya, ciri masuk Islam ya berarti taat kepada Nabi SAW. Karena setelah masuk Islam semuanya sumber itu dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Semua sumber apa yang diperlukan oleh seorang yang baru masuk Islam. Saya harus mengimani apa, kemudian saya harus melaksanakan apa sebagai orang Islam. Itu semua sumbernya hanya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kemudian keberimanan itu diwujudkan dalam ketaatan, gitu. Nah ini ayat-ayat tadi itu adalah ayat yang memerintahkan kita untuk taat. Nah seperti kan apa yang disampaikan oleh musonif di sini, faja'ala ta'ala ta'ata rasulihi ta'atahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah. Gitu. Kalau kita mengakui Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai ilah, sebagai Tuhan, ya, pengen taat pada Allah nih, caranya gampang. Apa? Taat kepada Rasul, begitu maksudnya. Jadi Allah selalu menyandingkan taat kepada Rasul dengan taat kepada Allah. Wa qarana ta'atahu bi ta'atihi. Nah itu tadi. Jadi Allah selalu menyandingkan, selalu mendampingkan taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi kewajiban untuk taat. Nah, senada dengan itu ya sebetulnya hampir sama, taat, ittiba, imtithal, yaitu senada lah. Wa ma wujubu tibaihi wa imtithali sunnatihi wal iqtidai bihadihi faqad qala ta'ala. Adapun kewajiban berittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti, ya. Kemudian imtithali sunnatihi, mencontoh. Misal itu kan contoh. Mencontoh sunnahnya, sama dengan ittiba kalau gitu. Wal iqtida apa? Mengikuti juga, bermakmum kepadanya. Ya ini senada aja. Ittiba, imtithal, iqtida ya sama aja. Intinya apa? Meneladani. Intinya apa? Mengikuti. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang itu di dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, kalian cinta sama Allah, cinta enggak sama Allah? Cinta kan begitu kan? Oke. Kalau kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti aku. Ikuti aku kata Nabi ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Ya, sungguh demi Tuhanmu tidak beriman mereka hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan tidak terdapat dalam hati mereka keberatan atas apa yang kau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa ciri keberimanan kita adalah kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penentu, hakim. Ya, hakim itu berarti yang memutuskan. Kalau kita sudah diputuskan perkara oleh hakim, nggak ada pilihan selain ikut. Antum kalau ke pengadilan, kemudian hakim mengetok palu, wajib ikut kan begitu. Demikian pula kita sebagai tanda keberimanan kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai
hakim, penentu. Artinya kalau dalam konteks kita halal haram, benar salah, semua harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perihal ayat ini ada asbabun nuzulnya, ya, yaitu di masa itu ya, datanglah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang sahabat. Yang pertama Zubair bin Awam, yang satu lagi sahabat Ansor, orang Madinah. Zubair bin Awam ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua mengadukan masalah pengairan lahan kebun kurma. Ya, pengairan lahan kebun kurma. Nah, kemudian karena dilaporkan begitu persengketaan karena sumber airnya satu gitu kan, sementara kebunnya dua bertetangga gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan airnya dialirkan ke kebunnya Zubair dulu, kemudian baru ke kebun ente, yaitu orang Ansor tadi, nggak disebutkan namanya. Ya. Nah, orang Ansor ini keberatan. Wahai Rasul, kenapa keputusan seperti ini? Apakah karena Zubair ini adalah sepupu Anda? Gitu. Berarti ada apa? Ada keberatan, protes. Ya. Maka Nabi SAW seketika itu raut mukanya berubah. Tidak suka dengan ucapan ini. Ya. Jadi tidak sukanya Rasul itu karena penentangan terhadap perintah Allah, keputusan Nabi, ya, bukan emosi pribadi, bukan. Maka setelah itu Nabi SAW kemudian melanjut istilahnya apa ya, membuat keputusan yang malah lebih memberatkan dia lagi. Kata Rasulullah SAW, wahai Zubair, engkau alirkan air itu ke ladangmu, kemudian tahan dulu sampai penuh semua, bikin tanggul, habis itu baru alirkan ke saudara Ansor ini. Begitu. Ya. Nah, kemudian turunlah ayat ini, ya. Nah, menegur tindakan tadi. Ya, tindakan ketidakrelaan kepada keputusan Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini berarti tidak sempurna iman kita kepada Nabi SAW. Kecuali apa? Kecuali menjadikan Rasul sebagai hakim. Bukan hanya itu, tidak keberatan. Nah, kita suka ada keberatan enggak? Atas syariat, aduh kok syariat begini, kok saya disuruh begini oleh syariat. Nah kalau masih ada keberatan, belum sempurna keimanannya. Kalau masih ada keberatan. Kemudian, wa yusallimu taslima, berserah diri, pasrah terhadap syariat. Nah, gitu. Jadi justru makna keberislaman kita ini, ya kita bersaksi syariat Islam itu satu-satunya hukum Allah, dan kita berserah diri kepada syariat. Kita pasrah terhadap aturan Allah. Mau diatur seperti apapun dalam syariat kita ikuti. Itu tanda keberimanan. Ya, mungkin saja sih ada di antara manusia itu masih terpaksa ikut syariat, masih terpaksa. Nah, itu proses. Tapi keberimanan yang paripurna adalah tidak ada keberatan dalam hatinya. Kenapa? Yakin yang paling tahu kita siapa? Allah. Ya. Jadi kalau ada statement syariat itu udah nggak relevan lagi, nggak cocok lagi zaman sekarang. Ya, loh yang paling tahu manusia siapa? Gitu. Kok bilang syariat nggak cocok lagi zaman sekarang gitu? Memangnya Allah itu nggak tahu terhadap perkembangan manusia gitu kan? Nah itu kan nggak tahu ditaruh di mana keimanan, mungkin keimanannya jatuh di jalan.